Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi lookup. Di Microsoft Excel, fungsi lookup bisa kita temui di formulas, kemudian lookup, dan reference. Ini adalah beberapa fungsi lookup yang disediakan oleh Microsoft Excel. Fungsi lookup sendiri adalah digunakan untuk menampilkan data dari data yang lain sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Fungsi lookup ada dua fungsi yang sangat sering kita gunakan. Yang pertama adalah vertical lookup atau lebih disingkat dengan VLOOKUP, dan horizontal lookup atau disingkat dengan HLOOKUP. Oke, tidak berpanjang kata, kita mulai mempelajari fungsi yang pertama, yaitu VLOOKUP atau vertical lookup. VLOOKUP adalah fungsi yang digunakan untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun dalam format tegak atau vertikal. Bentuk umum dari fungsi VLOOKUP adalah sama dengan VLOOKUP, lookup value, tabel array, kolom index number, kemudian ring lookup, di mana lookup value adalah nilai sebagai dasar membaca tabel. Kemudian tabel array adalah ring tabel data yang dibaca. Kolom index number adalah nomor urut yang menyatakan posisi kolom dalam satu tabel, dimulai dari 1. Kemudian ring lookup adalah mengisi true apabila tabel data diurutkan secara menaik dan false apabila tabel data tidak diurutkan. Jika diurutkan secara menaik, maka kita bisa berikan true, atau tidak kita tuliskan juga tidak apa-apa, tapi untuk yang false wajib kita tuliskan jika ternyata data tidak diurutkan. Contohnya adalah seperti ada data dari tabel yang pertama, nomor mahasiswa, kemudian ada nama, kemudian ada nilai ujian, kemudian di sini ada huruf dan keterangan. Nah, kita diminta untuk memberikan keterangan huruf di sini, di mana data ada di tabel yang kedua di sini. Nah, mau tidak mau kita akan menggunakan lookup. Nah, lookup apa yang cocok? Yang pasti di sini data yang dibaca adalah formatnya tegak atau vertikal. Maka fungsi yang cocok yang kita gunakan adalah VLOOKUP. Kita tulis sama dengan VLOOKUP. Kemudian kita baca lookup value-nya, yang pasti di data yang pertama dengan yang kedua harus ada, yaitu adalah nilai. Kita sorot nilai, kemudian kita baca tabel array-nya, ring tabel data yang dibaca seperti ini, tabel array-nya. Tabel array di sini ini harus tetap, tidak boleh berpindah-pindah, maka kita buat dia menjadi absolut. Tekan F4 sekali, ya, absolut kolom dan baris, karena kolom dan barisnya dia tidak boleh berpindah. Kemudian kita baca adalah kolom index number, nomor urut yang menyatakan posisi kolom dalam satu tabel yang dibaca. Nah, untuk memunculkan huruf, maka kita lihat di sini, ya, indeksnya adalah 1, ini adalah nilai huruf, berarti yang kedua, maka kita tuliskan posisi yang kedua. Kemudian ring lookup, berisi true apabila tabel data yang diurutkan secara menaik, tabelnya diurutkan. Kita cek di sini, maka dia urut. Kita lihat di sini, ternyata data sudah diurutkan. Ya, bisa kita tuliskan true atau tidak kita tuliskan. Ya, misalkan saya akan tulis true, kemudian kurung tutup, kita enter. Hasilnya adalah B. Jadi kalau nilainya 87 adalah B. Nah, untuk membaca kolom keterangan sama di sini langkahnya, kita tuliskan VLOOKUP. Kemudian tetap di sini adalah lookup value-nya adalah nilai ujian, sel D19. Kemudian tabel array-nya tetap sama, kita sorot, kita buat absolut. Kemudian di sini yang kita baca kolom indeksnya, sekarang kita lihat ini adalah 1, 2, keterangan ada di kolom yang ketiga, maka kita isi dengan 3. Kemudian di sini karena dia sudah urut, boleh tidak kita tuliskan, ya, ring lookup-nya. Lihat di sini langsung kita tutup, kita enter. Hasilnya seperti ini, ya, bahwa dia baik, ya. Jadi 87 hurufnya B, keterangannya adalah baik. Nah, ini adalah contoh soal kita diminta untuk memberikan keterangan di sini
kita akan baca sama dengan V lookup. Kita baca indeks di value lookup value-nya ya, di kolom indeks di sini. Kemudian kita baca tabel yang pertama, beri absolut. Kemudian kita cek di sana adalah kolom indeks number-nya adalah posisi kolom yang kedua, 1, 2. Kemudian karena di sini sudah urut A, B, C, maka kita langsung tutup. Kalau mau diberi true juga nggak apa-apa. Kita enter. Hasilnya seperti ini. B adalah cukup. Kita kopikan ke bawah. Nah, maka akan muncul C adalah kurang, A baik, ya, C kurang, kemudian B cukup. Nah, sekarang yang kedua, kita baca dari tabel keterangan yang kedua. Sama dengan VLOOKUP. Nah, kemudian di sini ya, lookup value-nya sama ya di sini di kolom indeks. Kemudian kita baca dari tabel array yang kedua, kita absolutkan. Kemudian kita berikan di sana kolom indeksnya adalah kolom yang kedua, 1, 2. Kemudian ketika langsung saya tutup seperti ini, maka hasilnya B adalah baik, padahal B adalah cukup. Kita coba cek yang lain. Nah, ternyata di sini C kurang, A baik, C kurang, dan B baik. Nah, ternyata Excel tidak bisa memunculkan keterangan dengan semestinya. Ya, harusnya B itu adalah cukup. Kenapa? Kita cek lagi di sini. Ternyata tabel yang dibaca, nah ini kita perhatikan ya. Tabel yang dibaca, data tidak diurutkan. Kita lihat di sana setelah B, A, setelah A, kemudian C. Datanya nggak urut. Maka seperti tadi, jika data tidak urut, maka kita memerlukan ring lookup. Oke ya, kita tambahkan di sini ring lookup-nya menjadi false. Nah, false. Nah, ini wajib kita tulis jika tabel data tidak diurutkan. Kalau enggak nanti tampilannya seperti tadi, ya, akan kacau. Dan kita enter. Kita lihat, nah ini ya separatornya menggunakan koma. Enter. Nah, ternyata sekarang sudah memunculkan bahwa B itu adalah keterangannya cukup. Kita kopikan ke bawah. Nah, hasilnya sama ya, di sini seperti ini. Cuma tabel yang dibaca satunya urut, yang satunya tidak diurutkan. Ya, jadi kita sudah belajar membaca data dengan perintah vertical lookup. Mudah bukan? Nah, sekarang kita lanjutkan dengan menggunakan perintah horizontal lookup. Secara umum, horizontal lookup adalah sama dengan vertical lookup. Hanya perbedaannya adalah tabel yang dibaca dia secara horizontal. Ya, bentuknya seperti ini. Ya, jadi ada perbedaan. Kalau ini adalah vertikal, yang dibaca adalah kolomnya untuk kolom indeks number-nya. Kalau ini adalah row index number-nya, ya, jadi kita membaca barisnya, baris yang keberapa. Contohnya seperti ini, ada data seperti ini. Kita diminta untuk, nah ini ya, jadi kita diminta untuk menampilkan nilai berdasarkan huruf. Nah ini ya, maka saya nggak bisa menggunakan vertical lookup atau VLOOKUP karena datanya di sini dalam bentuk horizontal. Maka saya akan gunakan HLOOKUP. Kemudian sama, di sana ada lookup value, ya. Kita pilih nilai ujian, di mana data di sini ada, di sini juga data yang dibaca juga ada. Kemudian kita pilih di sana tabel array-nya, kita sorot. Kemudian kita absolutkan. Kemudian, nah ini yang paling penting adalah row index number, bukan kolom yang dibaca, tapi row atau baris. Baris yang keberapa? Kita baca di sini. Ya, dimulai dari 1 sama, ini adalah baris pertama, baris yang kedua ya, untuk baris yang kedua. Kemudian di sini adalah kita cek ya ring lookup-nya, apakah datanya urut atau belum. Kita lihat di sini ternyata data sudah urut, maka boleh kita tulis true atau tanpa kita tulis. Kita tulis ya true. Kita enter. Hasilnya seperti ini, 97 dia dapat A. Kita berikan keterangan sama dengan lookup.
Kemudian sama di sini ya, lookup value-nya kita isi. Kemudian tabel array-nya kita isi. Kita sorot, absolutkan. Kemudian di sini kita isi row index number, kita lihat ya 1, 2, 3 ya, keterangan ada di baris yang ketiga. Kemudian tanpa kita gunakan true ya, karena di sini sudah urut, ya boleh tidak kita tulis dulunya. Kita enter. Ternyata nilai A keterangannya telah memuaskan. Ya, berarti di sini sudah berjalan. Nah, ini contohnya sama dengan lookup. Kemudian di sini kita tuliskan lookup value-nya. Kemudian kita baca data yang pertama ini, kita absolutkan. Kemudian tabel array-nya sudah, row index number, nah ya, baris yang keberapa, baris yang kedua sudah urut A, B, C, maka tidak kita tuliskan true, kita enter. Hasilnya seperti ini, B cukup, harusnya C nanti jadi kurang. Kita coba, nah ternyata sudah jalan. Ya, sekarang kita coba yang kedua, sama dengan lookup. Kemudian kita pilih lookup value-nya masih sama B33 ya, kolom indeks. Kemudian kita baca tabel array yang kedua, kita absolutkan, tekan F4. Kemudian kita baca baris yang kedua ya, jadi langsung saya tutup misalkan seperti ini. Ternyata B cukup. Kita baca lagi ke bawah apakah benar. Nah, ternyata di sini dia nggak bisa membaca A. Nah, ini aja kurang, nah B juga dan sebagainya. Tapi A-nya tidak terbaca. Kenapa? Karena di sini sama seperti vertical lookup tadi atau VLOOKUP, data urut. Ya, kita tidak usah menuliskan false, true atau false nggak usah kita tuliskan ya. Jadi kita nggak usah tuliskan true di sini. Tapi ketika data tidak urut, maka yang pasti kita wajib menuliskan atau menambahkan di sana adalah ring lookup-nya adalah false. Ya, di sini hasilnya seperti ini. Kita coba kopikan ke bawah. Nah, ternyata di sini sudah memunculkan hasil yang sama. Oke, itu adalah horizontal lookup. Gimana belajar lookup? Mudah bukan? Terima kasih, semoga bermanfaat.